tanah ya, DPT. Dinding penahan tanah itu yang berfungsi menahan beda tinggi tanah supaya stabil, ini secara umum ya. Tetapi kalau kita kelompokkan ada 2 kelompok dinding penahan tanah ya. Yang satu retaining wall, yang satu lagi embedded wall. Retaining wall artinya berupa tembok, kalau bahasa kitanya tembok. Ke bawahnya terbatas ya, tembok ke bawahnya terbatas. Terbatas artinya lebih pendek daripada embedded wall. Jadi retaining wall itu didudukan di tanah yang stabil. Nah, antara lain yang termasuk ke dalam retaining wall atau tembok penahan tanah. Kita ngomong tembok, apa nih? Tembok. Ya, yang termasuk dalam retaining wall antara lain ada full dan semi gravity wall. Artinya yang penuh atau semi ya. Gravity wall artinya yang kalau full gravity wall artinya stabilannya mengandalkan full berat sendiri. Kalau semi berarti setengah-setengah. Kalau semi itu sebagian di stabilitasnya ada berat sendiri tanah dan jepitan tanah, itu yang disebut semi gravity wall. Kemudian ada cantilever wall. Kalau cantilever stabilannya mengandalkan jepitannya ya, jepitannya yang di belakang atau di depan. Jadi beton bertulang, lantainya itu dijepit oleh tanah timbunan. Itu yang disebut cantilever wall. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam kelompok embedded wall, nah mulai dari soldier pile, tangan pile gitu, second pile, contiguous pile, corrugated and flat type, diaphragma wall. Nah, itu semuanya embedded wall, dinding yang ditanam. Kestabilannya mengandalkan, ada orang masuk sebentar, ada tamu ya, nyelonong masuk. Oke, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Oke, embedded wall stabilannya mengandalkan jepitan tanah secara vertikal ke bawah. Makin dalam jepitan vertikal ke bawah atau penanaman struktur kepala makin dalam, makin stabil. Ini soldier pile, contiguous pile, second pile, corrugated type, corrugated sheet pile wall, flat sheet pile wall, diaphragma wall. Yang kelompok yang ditanamnya dengan cara dipancang atau ditusuk yaitu corrugated and flat type. Yang lainnya bor cor di tempat, atau gali cor di tempat. Yang gali cor di tempat itu yang di diaphragma wall. Ini Anda harus menguasai ya pemahaman. Kalau soldier pile, second pile itu dibor cor di tempat, cor beton ya. Kalau diaphragma wall itu gali cor di tempat yang tertukar. Kalau corrugated and flat type itu dipancang. Dipancangnya apakah dengan impact atau dengan jacking, yang ditusuk. Oke, sekarang kita mulai dengan retaining wall. Ini efektif untuk ruang basement kurang dari 2 lantai ya. Kalau 1 lantai 4 sampai 5 meter, kalau 2 lantai 8 sampai 10 meter.
Tuh. Terus lebar lantainya paling 4 meter tuh udah rata-rata ya. Jarang ada yang 5. Kalau 5 tinggi sekali ruang. Sorry mau di bawahnya mau tempat apa gitu ya. Kalau 5 meter mungkin bisa untuk main badminton ya. Satu ruangnya tingginya 5 meter bisa main badminton. Sering main badminton kan koknya tuh suka melambung tinggi. Nah kalau 5 meter cukup gitu. Atau Anda biasa main badminton cukup di ruang yang 3 meter. 3 meter masih nggak, kalau 5 meter enak lah. Kalau satu ruangnya 10 meter ya bisa main volley ya. Volley. Retaining wall ya. Ruang lingkup pekerjaan retaining wall biasa mesti ya. Ruang lingkup pekerjaan ini apa, menyajikan persyaratan dan tata cara perancang, maksudnya itu lingkup ya. Yang akan dibahas di sini ya, antara lain dinding penahan tanah tipe gravitasi, dinding penahan tanah tipe semi gravitasi, dinding penahan tanah tipe cantilever, dinding penahan tanah tipe cantilever dengan pengaku atau counterport. Nah, kita lihat deskripsi. Nah, ini definisi ya, deskripsi apa itu dinding penahan tanah. Tipe gravitasi dan semi gravitasi adalah dinding penahan tanah yang terbuat dari pasang batu kali atau beton, di mana stabilitasnya tergantung pada berat dinding ya, berat dinding atau berat tembok itu sendiri, dan tanah yang duduk di atasnya bisa sebagai bagian dari dinding itu ya. Kemudian termasuk dalam subpasal ini adalah, ini ada kata-kata pasalnya, ini memang mengambil dari SNI Geoteknik ya. Geoteknik adalah dinding penahan tanah cantilever, dinding penahan tanah cantilever dengan pengaku di muka dinding vertikal ya, atau bisa sebagai buttress. Kemudian dinding belakang, kalau di belakang dinding vertikal sebagai counterport. Nanti ya, kalau di depan sebagai buttress, kalau di belakang sebagai counterport. Nah, artinya kalau counterport itu di pihak sisi tanah urugan. Kalau di depan buttress. Hanya istilah saja, struktur pengaku ya dari dinding cantilever. Yang termasuk di sini dinding penahan tanah yang khusus yaitu dinding krip, ada juga ya, dinding krip wall. Jadi yang Anda kalau masuk tol ada di sebelah kanan di kilometer berapa tuh, itu ada kotak-kotak beton krip, bahkan itu pracetak fabrikasi kemudian disusun di lapangan bisa sebagai krip wall. Dan bronjong, kalau bronjong itu artinya anyaman kawat, yang keranjang anyaman kawat yang diisi batu. Nah, karena stabilitas keduanya mengandalkan berat sendiri dinding tersebut ya. Nah, ini yang struktur penahan tanah yang paling fleksibel ya ini. Ya. Selain yang menggunakan geotextile. Aplikasi dinding penahan ini hanya bisa digunakan untuk menahan tanah asli bila dapat dibuat galian di mukanya sampai kedalaman atau rencana dasar dinding sebelum dinding tersebut selesai dibangun. Dengan demikian, dinding penahan ini tidak bisa digunakan untuk menahan galian basement. Harus digali dulu ya, karena tidak memungkinkan melakukan penggalian sebelum dinding penahan tanah selesai dibangun. Jadi memang harus digali dulu baru dibangun, bukan dibangun dulu baru digali. Aplikasi lain dari dinding penahan tanah ini adalah untuk menahan tanah hijauan. Jadi gini, ya, kalau kita ya memang harus digali dulu ya. Digali dulu untuk ruang yang cukup besar, kemudian kita bangun, baru ditimbun di bagian belakangnya. Ya. Nah, cuman pada waktu menggali ini ya, kita kalau ingin menggali se-efektif mungkin adalah, yang paling efektif adalah tegak ya. Tegak, supaya nimbunnya tidak terlalu banyak. Tegak dinding lerengnya ini, lereng tanah ya. Ini dibuat tegak, ini dibangun, baru diisi. Nah, diisinya tuh sedikit, cuma segini aja ya. Cuma segini nih. Nah, tapi kan
tidak semua tanah bisa berdiri tegak, harus kita hitung sebatas tinggi retakan tarik ya. Anda sudah mengenal tinggi retakan tarik, masih ingat tuh Z0 tuh tinggi tekanan yang tekanan tanah aktifnya bernilai 0. Nah, itu bisa Anda hitung ya, setinggi itu yang bisa dibangun. Tapi kalau pengen lebih dalam dari Z0 ya harus miring. Nah, miringnya itu ya tergantung ya dari kuat geser tanah yang dimiliki tanah ini ya. Makin stabil bisa makin curam, makin lunak makin landai. Kalau kontraktor kan cenderung ingin punya untung banyak, yang galinya jangan banyak-banyak. Dihitung lah, Anda sebagai mekanik tanah suruh dihitung berapa. Nanti lakukan uji coba galian. Uji coba galian jangan dulu galian seluas rencana dinding ya. Gali dulu sepanjang 5 atau 10 meter. Ya, berapa dia mampu bisa bertahan, berapa lama tidak longsor. Sekaligus juga kalau mau diuji dengan hujan. Nah, lereng terbentuk coba diuji dengan hujan, longsor enggak? Kalau tidak ya bisa kita perdalam lagi. Kalau bisa sampai kedalaman rencana 1 lantai bisa ya apa boleh. Nah, kenapa tidak kita lakukan yang securam mungkin gitu ya. Bisa ya kita lakukan dengan uji coba lereng galian atau dengan hitungan. Jadi itu manggil ahli mekanika tanah, ahli geoteknik atau ahli mekanika tanah, suruh menghitung lalu melakukan uji lereng dulu. Nah, hanya sepanjang atau biasanya 5 meter sudah cukup, 5. Kalau sudah tidak longsor, ya sudah kita lakukan dengan kemiringan itu yang kita coba. Nah, baru kita gali rata mengitari sana tapak basement. Nah, tipe dinding penahan tanah. Nah, ini tipe gravitasi ya, yang kestabilannya mengandalkan kestabilan, mengandalkan berat sendiri tembok. Ya. Ini terbuat dari pasan batu kali atau beton dan tidak bertulang betonnya. Kalau menggunakan beton, artinya betonnya beton tumbuk. Anda sudah mengenal beton tumbuk. Ada beton yang pure adukan tanpa tulangan. Nah, ada lagi beton yang tanpa tulangan, tapi diisi batu-batu besar. Itu yang disebut beton siklop. Ya, ada beton siklop, ada pure beton, tapi tanpa tulangan untuk keperluan dinding penahan tanah gravitasi ya. Yang mengenal bobotnya sendiri untuk menjaga stabilitasnya, ya, kalimat lanjutannya. Kemudian dinding penahan tipe gravitasi tidak ekonomis untuk menahan tanah beda tinggi tanah yang tinggi. Pada banyak kasus sejumlah kecil pembersihan diberikan untuk meminimalkan ukuran dari dinding. Ya, cuma kalau dindingnya diperkecil ya tidak akan stabil. Orang mengandalkan ukurannya makin besar makin stabil. Paling kalau kita perlu besi tulangan ya untuk kemungkinan retak susut ya, panas hidrasi semen, terutama kalau pure beton. Nah, diberi tulangan tapi bukan tulangan struktural, tulangan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya retak susut. Nah, timbulnya retak susut dari beton karena panas hidrasi semen. Nah, dinding penahan tanah dengan dimensi yang lebih kecil dan dengan sedikit pembersihan ini lazim disebut dinding penahan semi gravita. Kalau sudah ada semi gravitasi, memang ukurannya lebih kecil. Menggunakan besi. Nah, besinya tidak hanya menahan retak susut, tapi tulangan minimum ya. Nah, Anda yang sudah tahu ilmu kekuatan bahan, ada besi yang untuk menahan panas hidrasi semen atau susut, penyusutan beton, retak karena penyusutan beton. Kemudian ada tulangan minimum ya. Tulangan minimum itu termasuk tulangan struktural ya. Struktural walaupun kecil ya, minimum itu ada batasan berapa untuk balok tuh 0,25% ya. Ini dianggapnya balok 0,25% dari penampang itu harus dipasang. Nah, kalau sudah pasangnya
Tuan minimum itu disebut dinding penahan tanah semi gravitasi, dan di ukuran dindingnya sendiri lebih kecil daripada full gravitasi. Nah, kemudian dinding penahan tanah cantilever. Nah, yang disebut cantilever itu yang nongol ke atasnya. Ini telapaknya. Ini struktur beton yang dipegang oleh telapaknya. Kaki depan, kaki belakang. Nah, kestabilannya mengandalkan jepitan. Ya, makin panjang S-nya ini yang ke belakang menuju tanah urugan, makin banyak makin panjang makin ke belakang, makin panjang itu makin stabil. Ya. Dan ini sudah pasti lebih tipis ya, lebih tipis dari semi gravitasi, dan ini betul-betul struktural menggunakan beton bertulang, menggunakan besi ya, menggunakan besi betonnya. Nah, dinding panel ini cocok untuk menahan tanah yang tinggi ya, bisa hingga 8 meter bahkan 10 meter. Seringkali kaki dinding penahan tanah masih duduk di atas tanah yang jelek. Nah, seringkali kaki dinding penahan tanah masih bisa duduk di atas tanah yang jelek ya. Kalau duduk di tanah yang jelek ya, artinya apa ya, kita cukup perbaikan tanah ya dengan cara menanam cerucuk seperti ini, cerucuk kayu misalnya. Kalau misalnya terlalu jelek ya pakai cerucuk nih, bisa kita dudukkan di situ. Nah, perkuatan tanah yang sering digunakan memancangnya yang pendek ya, cerucuk ya. Cerucuk tuh bisa kayu, bisa bambu, bisa beton mini beton kecil ya, tusuk sate itu. Nah, khususnya di bagian mukanya tanpa disambung, sebaiknya ya tanpa disambung, sekali tusuk udah harus sangat dalam ya. Nah, kemudian tidak perlu diikatkan ke slabnya, tidak perlu diikatkan. Kalau mau diikatkan lebih bagus ya. Ini jadi setelah ini kepalanya itu ditutup dengan lin konkrit dan lantai kerja. Lin konkrit tuh ada beton kurus untuk lantai kerja, baru di atasnya apa namanya blending stone dulu ya, blending stone baru lin konkrit. Lin konkrit kan beton lantai kerja ya, lantai kerja untuk meletakkan nanti tulangan-tulangan di situ di sunanya itu. Setelah ini pancang, baru blending stone yang lapisan drainase itu poros ya, baru di atasnya lin konkrit. Blending stone apa nanti kalau ditanya ujian. Ada blending stone, blending stone. Ini lapisan poros, tapi padat ya. Lapisan poros tapi padat. Tebalnya sekitar 10 cm. Nah, ini paling bawah. Nah, kalau Anda harus mencatat. Nah, ini itu bagian bawah, bagian bawah ini blending stone, dan yang bagian atasnya digunakan lin konkrit. Atasnya lin konkrit, lantai kerja, lin konkrit, ton CT, disebutnya lantai. Tebalnya kalau lantai kerja itu 5 cm cukup ya. Nah, 5 cm. Nah, ini saya taruh di sini.
bagian bawah ini ini saya tulis di bagian kepala cerucuk di level kepala cerucuk kayu lah, ini cerucuk kayu. Nah, ada ini. Nah, ancer-ancer ukuran tembok kalau Anda mau menghitung di awal harus terpenuhi ini ya. Untuk dinding gravitasi atasnya itu 0,3 kira-kira 1/12 dari H, di mana H tinggi dinding. Kemudian D yang sisi tanah isi, separuh dari D tebal dari ini fondasi, setengah dari fondasi sampai dengan D ya, atau mau dibuat sama boleh. Nah kemudian ini juga ada yang nongolnya sama dengan ini. Nah kemudian lebar dasarnya setengah sampai 0,7 H. Itu ancer-ancer ya. Nah kalau dalam perhitungan belum terpenuhi stabilitas, geser, guling, daya dukung, ya harus diperbesar. Termasuk yang ini juga ya. Ini ukuran minimumnya 0,3 tebal bagian atas top, kemudian kaki depan sepertiga B, S-nya sisa dari B 0,4 sampai 0,7 H dikurangi B/3 kurangi 0,1 H, S-nya. Kalau dengan ukuran ini kurang stabil, maka harus diperpisah. Nah kalau untuk ruang bawah tanah basement selalu sisi depan yang tegaknya ya. Jadi kalau yang ini, kalau ini sebagai ruang basement, ini tinggal dibalik saja. Yang tegaknya di sini, ini ke sini ya. Saya nih. Kalau nah seperti ini kan ini basement. Nah, kalau basement berarti sisi tegaknya yang ini yang dipakai ya. Nah, kalau yang ini juga sama, sisi tegaknya ruang basementnya di sini, di tanahnya dibalik ke sana ya. Nah, ininya dibalik, ada tanahnya yang dibalik. Oke. Nah, berikutnya adalah dinding counterfort. Nah, kalau di pihak tanah isian namanya counterfort, kalau di depan namanya buttress. Ya. Kalau pada sisi basementnya buttress, tapi kalau ini dipasang buttress, jadi ruang basement terganggu ya, tidak nyaman. Yang ideal adalah counterfort belakang. Nah, ini gunanya counterfort adalah untuk mereduksi deformasi horizontal bagian atas. Karena kalau ini deformasi besar, itu tidak bagus ya. Bahkan Anda juga kalau membuat dinding penahan tanah untuk mengantisipasi deformasi besar, itu tidak hanya counterfort dipasang, tetapi balok kepalanya di sini dipasang. Nah, pasang begini balok kepala. Nah, kalau mau ya ke sana menerus. Double ya, ada balok kepala, ada counterfort. Jadi untuk memperkecil deformasi atau untuk memperkecil juga momen ya tentunya. Nah ini sama ukurannya seperti tadi tembok cantilever. Coba dilihat secara perspektif seperti ini. Ini counterfortnya. Nah ukuran counterfortnya tebal minimum 20 cm ya. Jarak antar counterfort sekitar 0,3 sampai 0,6 H. Nah ini tidak perlu sampai atas ya. Kenapa ini? Orang lebih memilih ditenggelamkan, biasanya ditenggelamkan sekitar 1 meteran ini ya. Levelnya karena apa? Ini daerah yang akan dipadatkan. Karena kalau ini nongol, ini memadatkannya agak sulit. Jadi tanah yang dekat-dekat itu sulit untuk dipadatkan. Jadi sebaiknya tenggelam sekitar 1 meter. Ini pemadanan tanah 1 meter terakhir kan harus bagus. Supaya alat berat tidak terganggu oleh adanya counterfort. Nah kemudian ada dinding penahan tanah khusus. Nah dinding penahan khusus ini mempunyai mekanisme kerja seperti dinding penahan tanah tipe gravitasi dan semi gravitasi.
Jenis dinding penahan tanah khusus diuraikan berikut ya pada halaman berikut. Antara lain ada creep wall, ini terbuat dari semen beton tercetak dengan dimensi seperti ini, panjangnya 2 meteran ya. Nah, ruang di tengahnya tuh diisi kerikil atau batu pecah atau material butir lainnya. Creep wall umumnya digunakan untuk menahan tinggi sampai 2 meter, 7 meter bahkan ya. Kemudian untuk yang gebian atau bronjong terbuat dari tumpukan anyaman kawat terbuat dari segi panjang sisi dengan batu bongkah dan diisi dengan batu bongkah atau boulder. Nah, sebaiknya batu bongkah bouldernya yang angular ya, jangan yang rounded, dan usahakan ruangnya sekecil mungkin, jadi stabil untuk memperkecil deformasi kalau makin rapat, makin padat. Nah, dimensi bronjong kurang lebih sama seperti dinding panah tipe gravitasi dengan lebar dasar sama ya, antara setengah sampai 0,7 H lebar dasarnya. Bentuknya kotak-kotak. Saya nggak menampilkan gambar sini ya, Anda bisa melihat yang ada di lapangan. Ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan. Dinding penahan tanah harus dirancang untuk tetap aman ya terhadap stabilitas guling, geser, dan dedukung. Faktor yang diperhatikan adalah kondisi tanah pada di lokasi dinding, apakah potensi di mana dinding dan tanah secara keseluruhan ikut mengalami gelincir, rotasi, atau translasi ya. Dan apakah ada lapisan tanah lunak di bawahnya yang langsung mendukung dinding penahan tanah, yang dapat menyebabkan dinding mengalami penurunan atau namanya jangka panjang dan menyebabkan dinding berputar ke belakang. Nah, ini harus diperhatikan kondisi tanah ya, faktor-faktor. Dan selain itu juga jangan lupa kondisi-kondisi pembebanannya, termasuk beban minimum yang bekerja di atas dinding, di atas muka tanah. Minimum itu 500 kg per meter persegi. Kemudian beban gempa bumi, harus diperhitungkan juga itu. Karena ini MPKG Anda tidak perlu mikir mungkin ya, tapi kalau Anda di sisi perencana, nah itu harus diperhatikan hal yang baru saja saya sampaikan. Nah, pemeriksaan harus minimum. Nah, kalau Anda masih sebagai perencana, Anda harus memperhatikan angka keamanan minimum yang harus dipenuhi, seperti faktor keamanan terhadap cooling minimum 2, keamanan terhadap geser lateral minimum 1,5, daya dukung 3 ya, kalau terhadap global. Terus global itu artinya ya, kalau dengan tanah-tanahnya harus kita kontrol ya, peruntuhan lereng global. Nah, tanahnya longsor juga, dindingnya longsor juga tanahnya longsor ya, minimum 1,5. Karena faktor terhadap gempa minimum 1. Kalau dia sebagai penahan air, tambah lagi ya, nanti pada waktu air banjir, air normal. Ini sistem drainase. Untuk meminimalkan tekanan air pada dinding penahan tanah harus diberikan sistem drainase di belakang dinding ya, ini penting ya, untuk menurunkan garis freatik seperti itu, mereduksi tekanan tanah ini ya. Sistem drainase harus memenuhi persyarat sebagai berikut. Sistem drainase harus terdiri atas material yang mudah mengalirkan air ya. Agregat ini ya, akan diletakkan di belakang dinding untuk menangkap air tanah di belakang dinding. Air yang sudah tertangkap oleh material yang mudah mengalirkan air tersebut dibuang keluar melalui whip hole. Nanti pipa-pipa paralon dipasang vertikal, horizontal maupun tegak lurus gambar. Nah, whip hole terbuat dari pipa PVC umumnya dengan diameter minimum 50 mili atau 5 cm, disebar pada dinding vertikal dengan kerapatan satu whip hole itu untuk memiliki 3 meter persegi ya. Kalau 3 meter persegi itu berapa kali berapa? 2 kali 3, itu harus ada 1 ya. Kalau 3 itu berapa kali berapa ya? 1,5 kali 2 kali ya. 1,5 kali 2 meter itu harus ada 1 pipa. Pipa drainase longitudinal terbuat dari PVC diameternya. Nah, kalau pipa itunya segini ya, berdiameter 150 mm, harus lebih besar ya, untuk membuang yang diletakkan di ujung bawah dinding vertikal untuk menangkap air tanah dan membuang pada ujung-ujung dinding. Di hasil fixed drain seperti dipakai pada dinding swelling dapat menggantikan material yang mudah. Kita lihat gambarnya ini ya, dari sistem drainase di belakang dinding. Nah, ini dia. Ini mana?
Nah, ini tanah sudah berasal pada saat pembangunan, nah, harus dipasang ini nih ya, pipa drainase yang 150 atau diameter 6 in dibungkus dengan material granular. Nah, dan ini jangan lupa pipa drainase harus perforasi ya, harus berlubang, ada lubang-lubang sini ya. Nah, kemudian dibungkus dengan material granular. Nah, sebelum kontak dengan granular karena ada lubang seperti tidak masuk ke dalam lubang, ini dibungkus ijuk ya, dibungkus ijuk di sini, bungkus ijuk. Ini yang besar, kemudian yang untuk yang pada bodinya itu dipasang yang 5 meter 2 in tadi yang 5 sentian ya, mewakili 3 meter persegi. Kemudian yang tadi juga di ujungnya juga harus dipasang ijuk ya, ijuk sebelum kontak ujungnya dengan tanah backfill, tanah urgan ini ya. Nah, kemudian yang atas ini ya, weak drain nih, yang atas ini weak drain ini alternatif material yang mudah mengalirkan. Jadi kontak antara tembok dengan beton harus dipasang lapisan yang poros, biasanya geotextile ya, harus geotextile non woven yang di sini, atau ijuk ya. Kalau ijuk kan sulit ya, harus anyam, kalau dia dari geotextile non woven tinggal dibentangkan saja. Lakukan backfill dengan material yang mudah mengalirkan, ini selalu ya, yang poros. Pada waktu ini ada air dari sini bisa langsung tangkap lapisan poros masuk ke dalam ini ya. Kemudian nah, karena kalau Anda di sini untuk keperluan basement biasanya weep hole ini tidak boleh ada ya. Kalau ruang ini sebagai ruang basement, weep hole ini tidak boleh ada karena nanti akan mengotori ruang dalam dari basement. Anda hilangkan, makanya saya close untuk keperluan basement. Nah, sebagai gantinya ini wajib ada pipa drainase 6 in, kemudian setiap pada interval tertentu, biasanya setiap berapa 5 atau 10 meter harus ada air keluar, dan di sini harus ada saluran untuk menangkap ya air dari rembesan ini, dan tertutup ya, ditutup beton, tertutup beton, jadi rapih, bersih, kelihatan kalau sini ada air ya. Nah, kemudian sambungan pada dinding penahan tanah, ada sambungan lepas atau expansion joint ya. Jadi kalau expansion joint itu sambungan lepas, artinya ini harus bisa terpisah dari segi struktural. Jadi kalau menggunakan ini kan menggunakan besi tulangan, harus terputus ya besi tulangannya. Nah, bahkan ini juga ada alur seperti ini. Kemudian sambungan antara dinding yang benar-benar terputus, ini termasuk pembesiannya. Hubungan ini diberikan pada dinding yang sangat panjang dengan interval 16 sampai 25 meter harus diputus. Nah, celah antara sound ini diisi dengan fleksibel joint, bisa berupa filler, asphaltic spacer atau dowel. Ya, kemudian diberi gemuk atau gris pada satu sisinya. Semua ini untuk mengantisipasi ekspansi ya pemuaian dinding ya beton karena perubahan temperatur yang signifikan kan di daerah yang panas. Praktek sekarang tidak menganjurkan digunakannya sambungan lepas jika hanya untuk mengatasi perubahan temperatur beton saking mengeringnya. Maksudnya disarankan digunakan dinding yang sangat panjang dan melewati daerah-daerah yang kondisinya. Nah, ini ya sangat tidak disarankan. Tapi kalau untuk mengatasi ini ya tidak mau lepas. Tapi kalau sekarang kan kalau sambungan dinding kan umumnya dinding ada di bawah tanah dan tanah juga ada dingin ya, atau di permukaan yang terekspos terhadap terik matahari baru ya. Kalau sudah masuk ke dalam ruang basah nggak perlu ada lah gitu ya, hilang. Nah, soalnya disarankan digunakan pada dinding yang sangat panjang dan melewati daerah-daerah dengan lokasi tanah yang kasar yang berbeda. Walaupun bisa digunakan dimensi dinding yang sama, tetapi dapat diprediksi bahwa perilaku dinding akan berbeda antara sisi sebelah kiri dan kanannya. Pada
itulah disitu diperlukan sambungan. Jadi kalau ada tanahnya tidak sama dari dukungnya, satu turun satu kan ya perlu ini ya. Nah, kemudian ada sambungan kontraksi. Kalau sebenarnya kita cukup memberikan coakan. Kemudian harus dipenuhi persyaratan berikut ini, hanya dibercoakan pada bagian muka yang selebar 6 sampai 8 mili saja, dengan kedalaman masuknya 12 sampai 16 mili. Yang maksud agar retakan ini akibat perubahan temperatur beton setting hanya terjadi pada coakan arah yang telah disiapkan. Nah, ini bisa kombinasi ya dengan yang tadi. Kalau dia memang terekspos, nah, perubahan temperatur seperti ini ya. Nah, pada sambungan kontraksi ini baik beton maupun mesin tidak terputus, bisa menerus. Nah, sambungan kontraksi ini diberikan interval 8 sampai 12 meter. Sekarang kegagalan DPT ini, saya ingin meminta Anda ya mungkin ya minggu depan tapi akan saya jelaskan bagaimana mengatasinya ya. Ada kegagalan DPT ya. Yang pertama ini DPT dinding penahan tanah ini miring ya, terjungkal. Ini ada terjungkal seperti ini, berotasi, ada titik putarnya di sini nih. Ini miring gitu nih, dengan turunnya muka tanah di belakang. Kalau kita terjungkal ini kan jadi loss ya, tanahnya jadi loss, tanahnya jadi turun. Ini bagaimana mengatasinya? Nah, kemudian yang B, kasus kaki dinding penahan tanah bergeser di tanah dengan turunnya di belakang, turunnya muka tanah di belakang tembok 3 ya, tergeser